Baiklah, kita berjumpa lagi teman-teman. Ya, semoga sehat-sehat, walafiat, dan sehat semuanya, sehat jasmani, sehat rohani. Kita akan masuk di channel H yang kelima ya, yang rencananya 14 kali atau 15 kali tentang manajemen develop emergency and damage control. Tapi terlebih dahulu sebagai introduce ya, pengantar kata, kami tampilkan adalah kebanggaan ketika mendapat 2 kali rekor muri. Nanti kita akan sampai 3 kali ya, dan semuanya tidak pernah bermimpi. Saya tidak pernah bermimpi kalau akan mendapatkan rekor muri 2 kali bahkan sampai 3 kali. Yang pertama dari usulan dari Bapak Letnan Jenderal Suyono ya, mantan Kasum Abri. Kemudian yang kedua adalah dari Bapak Direktur BP3IP ya, Pak Kepala Lupa ya. Nah, yang penting kita berusaha berbuat yang sebaik-baiknya, baik profesi apapun itu perlu kita tekuni, karena pasti akan membuahkan hasil yang baik. Ini sebagai pengantar Bapak Jaya Suprana ya. Jaya Suprana ini luar biasa, dia memberikan motivasi kepada teman-teman, kepada putra-putri bangsa Indonesia khususnya. Ya. Mari kita simak. Muri adalah rekor dunia untuk Indonesia. Jadi boleh dikatakan ini suatu kebanggaan juga untuk keluarga dan untuk profesi kita. Kita sapa dulu yang lain-lain. Oh, rupanya yang kedua adalah sebelah kanan saya adalah almarhum istri ya, yang 2 tahun lalu mendahului ke surga ya. Sebelah kiri itu adalah petugas staf dari rekor muri ya. Dia yang memberikan, karena yang kedua juga kebetulan setelah testimoni Pak Jaya Suprana langsung pergi, dan ini adalah kenang-kenangan yang tidak pernah terlupakan. Baik, nah, ini kenapa yang sudah langsung begini ya? Kayaknya perlu diralat ini. Kenapa langsung 5? Oke, rekor muri ketiga kami terima kembali ya, dengan dukungan istri, keluarga, perusahaan, teman-teman dosen maritim ya. Sponsornya kalau yang ketiga dari Kapten Weku Frederica Runtu. Dia ada mantan direktur STIP atau Pak Ketua STIP, juga direktur BP3IP. Ini kita masuk lagi. Saya akan bercepat ya. Pasti saya juga berterima kasih dengan Bapak Jaya Suprana yang telah memberikan kepercayaan, penilaian, dan semua penghargaan yang telah diberikan. Baik, semangat pagi teman-teman semuanya. Ya, saya juga harus semangat karena posisi saya masih pasca stroke ini dan kaki masih pakai tongkat. Teman-teman seprofesi maritim yang tentu sangat banyak sekali ya, baik simpatisan maupun profesi kita, dari nautika, teknika, tata laksana, manajemen di darat dan di kapal di seluruh Indonesia ya, dari Sabang, Merauke, dari Miangas, Rote, dan ini yang di kapal di Asia, Jepang, Cina, Malaysia, Singapura. Mudah-mudahan sapaan kami bisa diterima dengan baik. Yang di Arab itu juga sangat banyak, Kuwait, Dubai, Sanura, Yaman, Uni Emirat Arab. Di Afrika ini ya saya kira ada juga, tapi tidak begitu banyak. Ya, mesti Nigeria, Madagaskar, di Amerika,
Tacoma, Panama, Texas, Amerika Latin, Kanada, di Australia juga ya, banyak sekali. Saya percaya di lima benua ada semua, di 7 samudra juga ada semua. Juga bagi adik-adik yang kami banggakan, ya, yang masih dalam pendidikan di SMK, SMA, atau di PIP, perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri, semua diklat ilmu pelayaran dan semua bidang pelayaran, ya, baik yang di birokrasi, di pemerintahan maupun di yang swasta. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua di seantero dunia, ya. Nah, saya kira tidak berlebihan saya menyapa, biarpun hanya satu orang ada di negara-negara di dunia ini, kami sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, sejahtera selalu. Ya, bagi teman-teman yang masih ada yang belum kenal, mohon izin saya perkenalkan diri sebagai masinis, spesialis, marine spesialis, juga marine chief engineer, marine auditor, sebagai surveyor, sebagai offshore manager, dan dosen ilmu pelayaran, juga penulis buku ajar maritim, ya, sebagai rekor muri yang ketiga. Saya kira ini semua anugerah dari Gusti Allah, ya, anugerah dari Maha Kuasa, kita bisa diberi kesempatan yang baik. Bedah buku maritim 1-7 sudah kami jalani, ya. Sekarang masuk di yang ke-8, yaitu manajemen development emergency. Nanti kita akan nyambung lagi manajemen damage control-nya dan seterusnya, permesinan bantu, teknik listrik, sistem kontrol kapal, asuransi maritim, kamus maritim, dan banyak lagi mata pelajaran yang terkait dengan pelayaran dan kemaritiman. Oke, intinya dalam bedah buku ini yaitu tentang manajemen develop emergency and damage control. Ini satu paket, satu mata pelajaran yang sebaik-baiknya mulai dari ATT 3 atau level kelas 3 sampai 2 dan 1. Baik Nautika maupun Teknika, juga baik tata laksana yang ada di kantor, perlu mempelajari buku ini. Ya, jadi peranan bahkan yang di kantor pemilik kapal itu sangat penting. Dukungan Anda sangat berarti. Sebelum masuk ke bedah buku sesi berikutnya, di dalam bedah buku ini kami mohon dukungan dari teman-teman semua untuk klik tombol subscribe. Karena berdasarkan jumlah yang subscribe masih sangat sedikit, dari 166, sedangkan yang viewer udah 5.000 ada lebih. Jadi ini untuk menunjukkan profesi kita, kebersamaan kita, simpatisan kita, dan kesungguhan kita mempelajari setiap mata pelajaran. Pengalaman boleh 10 tahun, 15 tahun. Kalau tidak diisi dengan teori, ya pengalaman tinggal pengalaman, kenyamanan. Jadi tidak sampai meningkat kepada pengetahuan tadi, tidak meningkat sampai pengenalan, tingkat pemaparan, tingkat perhitungan, tingkat analisa, tingkat menghitung untung dan rugi, bahkan yang berikutnya tingkat penelitian, ya, sampai tingkat 1 itu di level penelitian. Ya, sesungguhnya penelitian ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan, terjadinya kerusakan yang berat, terjadinya kerugian-kerugian yang tidak diharapkan oleh pemilik kapal. Ya, tanda like dan tanda share, ya, siapapun yang Anda berkepentingan sayang pada teman-teman kita yang jauh, ya tolong di-share-kan volume H5 ini, ya. Pengalaman, sekali lagi ini selalu saya ulangi, tujuannya buat motivasi teman-teman. Saya tidak berpanjang lebar, bisa dibaca, ya.
ya pengalaman hanya 3 perusahaan, Pertamina Shipping, Medco Energi, dan Trada Maritim. Ini yang berkecimpung di perusahaan pelayarannya. Dan negara, dan swasta, dan perusahaan pemilik kapal. Yang ketiga, yang berikutnya adalah pengalaman mengajar ini, ya di PTIP sudah dikenal, kemudian di Jadaya, di Pertamina, di STIP, dan di Akpelni. Ya teman-teman bisa membacanya sendiri. Ya tentu di sesi-sesi yang terdahulu sudah kami cantumkan. Rekor muri inilah hadiah yang memberi saya semangat walaupun kondisi sakit. Ya. 3 ibu kandung profesi kita. Saya sebutkan ibu kandung profesi kita. Jadi teman-teman dari sekolah manapun ya di Indonesia ini itu adalah ibu kandung yang mengajar kita untuk pandai. Ya, dari TK mana, SD mana, STM atau SMA mana, dan sekolah pelayaran dimanapun kita pernah mengenyam, itu harus kita hargai bahwa lembaga itu telah mendidik kita. Dan 3-tiganya saya mendapat beasiswa, jadi inilah sebagai amal ibadah idealisnya ya, amal ibadah saya untuk profesi pelayaran. Buku-buku ini tidak pernah bermimpi, malah kenapa? Karena waktu di laut, waktu berlayar 26 tahun itu waktunya banyak sekali. Tapi membuat konsep pun tidak. Ya. Tapi setelah di darat, baru saya tergerak ketika melihat seorang ATT 5 ya, yang baru masuk ATT 5, tapi pengalamannya sudah 20 tahun. Hanya pengalaman ya, boleh kalau zaman dulu bangga saya sudah berlayar 25 tahun, tetapi jadi anak buah terus ya. Sekarang tidak bisa ya. Jadi anak buah 5 tahun harus berubah, ambil 5. 5 tahun paling lama itu ya, mengambil 4, 3, dan 2, dan 1, dan seterusnya. Ini bagian dari buku-buku yang sudah saya buat. Dan sangat berjasa untuk sekolah PP3IB ada 20 buku saya, kemudian perguruan tinggi lainnya juga. Dukungan dari pemerintah apapun ya, pelayaran maupun maritim harus ada dukungan dari pemerintah. Karena pemerintah ada pelaksana dari regulasi ya, dari regulasi IMO maupun regulasi yang berdasarkan undang-undang negara kita NKRI. Ya, jadi pemerintah tidak bisa kita mengabaikan. Beliau adalah regulator. Ya, tentu sudah memahami semua. Dengan demikian kita juga mendapat dukungan dari BPSDM. Ya. Dari BPSDM ya. Mulai pembaruan kurikulum program pendidikan pelatihan juga membentukkan dan peningkatan kompetensi di bidang pelayaran. Ini sangat penting karena setelah tahun 2016 ini kurikulum semua sekolah pelayaran berkembang, meningkat ya. Jadi sangat hebat. Ini didukung oleh Sekjen Kementerian Perhubungan, Bapak Dr. Insinyur Joko Sasono, MSc. Ya, kami sempat ke kantor beliau, mendapatkan kata pengantar untuk buku-buku yang baru ya, bagian besar dari Notika dan Tata Laksana. Kalau permesinan sudah saya buat sebelumnya. Yang perlu informasi kebanggaan ini bukan sombong, karena kalau beliau pas untuk melantik para master memakai navy blue dengan balok ada 8 ya, 4 balok tambah 4 balok 8. Pak Menteri 9. Nah, kalau saya sendiri ada 6 ya, yang blok ini ada artinya 4, yang kurang tebal dikit. Jadi ada 6 balok. Kalau Pak Menteri 9, sama dengan bintang 4. Nah, itu level Menteri. Pak Sekjen atau Dirjen Senior itu 8.
Mengingatkan beda buku sebelumnya ya tentang pengertian kapal harus layak laut berdasarkan IMO ya, berdasarkan konvensi-konvensi IMO. Sebelum konvensi ini diterbitkan oleh komite-komite IMO. Komite legal, komite teknik, komite safety, komite environment, komite facilitation ya. Dan dari komite itu akan bersidang dan menerbitkan konvensi-konvensi yang sangat terkenal adalah SOLAS, Slotline, Colrec, Inmarsat, STCW, dan selanjutnya. Nah, dari ILO juga menerbitkan konvensi. Jadi saya rangkum di sini kesimpulan yang sekian 10 tahun berlayar dan sekian tahun, belasan tahun di perusahaan pelayaran, juga mengajar, ketemu teman-teman dari PAFIS, itu tanggung jawab pertama pemilik kapal. Ini sudah saya presentasikan berkali-kali. Yang kedua biro klasifikasi, ketiga kepala otoritas pelabuhan ya sebagai sebagai regulator melihat apakah benar nggak kapal itu dilaksanakan dengan baik oleh pemilik kapal, oleh biro klasifikasi. Dan yang ketiga, keempatnya adalah pemilik muatan. Jadi yang terakhir atau yang bukan terakhir, yang kelima adalah peranan nakoda serta top manajemen. Ini pun diperiksa oleh kepala otoritas pelabuhan. Saya tidak detail menjelaskan ini karena sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi inti dari bab 5 ini adalah kita mengenal manajemen armada pusat atau pemilik kapal. Ya. Struktur fungsional suatu perusahaan pelayaran dengan tegas memberikan tanggung jawab perawatan dan perbaikan kapal. Ya. Bukan nakoda, bukan itu pelaksanaan hariannya atau tapi semua anggaran biaya harus dipegang oleh pemilik kapal. Jadi bab ini mempertegas bahwa tanggung jawab kapal itu sepenuhnya ada di pemilik kapal. Manajemen armada harus mengatur agar kapal-kapal yang diperoleh dari manajemen aset siap pakai sewaktu-waktu dioperasikan oleh manajemen operasi. Untuk itu kegiatan Departemen Armada ya atau Dinas Armada meliputi inventaris dan kondisi kapal harus agar tetap selalu menjaga layak laut dan layak operasi, melaksanakan program pemerintahan. Ini teman-teman nakoda dan para manajemen di kapal ini harus paham betul nih ya, dengan tidak belajar ini. Perawatan dan perbaikan kapal-kapal manajemen armada lah yang berperan sebagai pemilik kapal. Ini dari PK07 BPSDM lebih peka karena tingkat manajemen kita meningkat. Manajer armada bertanggung jawab, ya kata-kata bertanggung jawab untuk memelihara agar kapal tetap layak laut. Titik. Jadi apapun pemilik kapal bertanggung jawab penuh. Ini terjemahan uraian dari kata-kata saya di atas bahwa kapal yang pertama bertanggung jawab bukan biro klasifikasi, yang itu kedua, yang pertama adalah pemilik kapal. Manajer armada harus menerapkan ya, manajemen perawatan kapal dengan baik. Manajemen kapal itu master, chief engineer, chief officer, post engineer dilibatkan. Jangan ditutup-tutupi, berikan perintah yang jelas. Sehingga kepanjangan tangan dari pemilik kapal adalah manajemen kapal, top manajemen. Ini sangat penting ya, kami merasakan hal ini. Ini ada komitmen visi misi harus dijelaskan. Ya. Dan dari pihak manajemen kapal yang 4 orang ini juga harus paham betul ya, komitmen visi misi dari perusahaan tersebut. Ya ini sangat penting. Saya seakan-akan kepingin belajar lagi ya. Tujuan umum dilaksanakan manajemen perawatan perbaikan kapal adalah bla ya. Nakoda dan perwira laut itu mempunyai kepanjangan tangan perusahaan. Jadi perusahaan apapun, perusahaan kaya, miskin, perusahaan yang sedang apapun,
adalah nakoda dan semua manajemen bahkan sampai kru paling bawah bertanggung jawab kepada pelaksanaan visi misi dari perusahaan. Dalam peranan manajemen puncak yang sangat mempengaruhi keberhasilan pimpinan, ada 3 hal penting, yaitu hubungan antar pribadi, ya, pribadi ini juga dipelihara, internasional, dan pengambilan keputusan antara pemilik kapal dengan manajemen kapal. Ya. Peranan manajemen puncak, kami tidak akan bahas lebih detail, tapi bisa dibaca. Ya, mungkin teman-teman yang ada di buka YouTube ini sangat amat penting. Inilah peranan manajemen yang harus dipelajari. Bahkan sampai ke tingkat oiler pun, tingkat paling bawah pun ya sebaik-baiknya belajar ini. Ya, bedanya ada tanggung jawab. Tentu yang paling tinggi tanggung jawab nakoda, ya KKM, Molim 1 dan Masin 1. Tapi teori ini penting dipahami juga dari semua. Karena mereka juga bukan anak SD ya, maaf kata, paling tidak sudah SMA semua. Nah, zaman sekarang sudah semakin canggih ilmunya teman-teman semua. Peranan lagi ya, peranan-peranan ini harus aktif. Kata peranan ini bukan menonton, bukan ya hanya melihat-lihat saja, tapi kita aktif. Peranan ketiga manajemen puncak, ya, jadi harus dilaksanakan. Saya sangat miris, sangat prihatin kalau ada berita kapal di suasana laut tenang terjadi kebakaran, terjadi kecelakaan, terjadi hal yang tidak enak ya. Sehingga lima lembaga tadi merasa rugi bahkan sampai korban nyawa. Pembagian biaya kapal. Kami mengimbau perusahaan pemilik kapal juga harus terbuka, dijelaskan kepada top manajemen nakoda, KKM, Molim 1, Masin 1 tentang biaya-biaya kapal ya. Dan ini himbauan ini akan sangat mendukung ya bahwa yang di perusahaan pelayaran itu umumnya dari pengalaman kami kalau perusahaan BUMN atau perusahaan negara itu mantan-mantan orang kapalnya sangat banyak karena dia pegawai tetap. Tetapi kalau untuk perusahaan swasta ya di seluruh Indonesia ini mantan-mantan orang kapalnya sangat sedikit. Bahkan lebih boleh dibilang, mohon maaf, mandate orang-orang darat. Jadi kalau ada orang kapalnya agak alergi ya, dianggapnya tidak tahu manajemen. Tapi kalau diberi beri pengertian, beri hal yang sama, tanggung jawab tentang biaya-biaya ya, kapal milik, kapal sewa, dan tarif-tarif ini, walaupun kita juga mendapat, makanya kepercayaan itu akan meningkatkan kualitas kapal. Ya. Ini penting sekali, jangan sampai setiap kapal itu mempunyai charter rate per day. Kalau dia keluar operasi 1 hari, maka terjadi kerugian yang besar. Biaya ini ya untuk kapal charter, kapal time charter atau bareboat charter dan seterusnya. Ini pengalaman kami pun teman-teman top manajemen kurang memahami. Jadi dari pihak kapal pun harus proaktif mempelajari tentang manajemen keuangan perusahaan pelayaran. Ya, kita harus tahu gudang minyak lumas, tentang suku cadang, ya tidak boleh sampai berlebihan, itu disebut dead stock, yang modalnya mati. Juga tidak boleh nil, ya. Begitu nil kemudian dibutuhkan, apalagi yang bisa membuat kapal keluar operasi. Perbaikan perawatan ini harus dipelajari betul-betul. Survei semua ini butuh biaya, ya. Jadi mohon dengan hormat teman-teman nakoda, KKM, Molim 1 juga harus belajar tentang biaya operasi kapal. Tidak hanya sampai kalau nggak belajar, makanya ada istilah orang kapal itu hanya supir aja. Tapi kalau saya sebagai orang mesin tidak mau katakan itu. Ya, selain kita operator juga merawat dan memperbaiki permesinan, berusaha tidak sampai delay, tidak sampai keluar operasi. Jadi kira-kira kita bisa membuktikan kata-kata itu. Baik, ini terlalu panjang ya, untuk bisa dibaca sambil jalan.
Nah, saya perhatikan ringkasan tabel biaya kapal, sewa, dan tarif kapal. Makin banyak waktu atau jumlah hari operasi kapal, bertahun kinerja Departemen Armada semakin baik. Nah, ini kami dapatkan ilmunya di training manajemen di perusahaan BUMN ya. Jadi perspektif waktu, kemudian kondisi permesinan kapal atau manajemen perawatan dan perbaikan kapal. Ini sangat dominan karena kapal beroperasi di tengah laut dan ada prosedur-prosedur ya dari waktu pembuatan kapal sampai annual class survey, intermediate class survey, semua survei-survei dan perawatan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam hubungan ini tugas dan tanggung jawab manajemen armada ya tidak boleh lepas ya, kira-kira sekejap pun nggak boleh. Dari manajemen armada memantau terus kondisi kapal. Berapa rata-rata kapal keluar operasi per tahun? What is average of hire per year? Ya, ini buku planning management ya, cost management and operation. Nah, kunci ini sangat penting ya, karena kembali ke peranan lagi dan survei-survei kapal. Ada prosedurnya tiap tahun disurvei kok masih terjadi kebakaran, terjadi kecelakaan, tabrakan, ini sangat miris. Mengingatkan bahwa satu luar ini bercahayalah memberi peringatan kepada kapal, memberi peringatan kepada kapal-kapal yang lewat untuk selamat, untuk aman. Ya demikian juga kita bisa juga melalui YouTube channel ini paling tidak mengurangi jumlah kecelakaan di laut per tahunnya. Apakah kinerja kapal dapat diandalkan? Ya, is the ship performing reliably? Ya, pasti bisa ya. Ini pertanyaan ini boleh tolong teman-teman baca, terutama para nautika, ya, setelah itu para top manajemen di kapal, bahkan sampai ke bawah pun tahu. Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan anak buah enggak, anak buah boleh. Tanggung jawab tetap bapak buah. Berapa jam keterlambatan normal sebelum kapal tiba diketahui? What is normal timing before the ship contribution to the business is now? Nah, ini memang kita harus mengacu kepada bisnis. Ya. Nah, untung rugi itu ada di top manajemen harus jelas. Berapa perkiraan tahunan atau bulanan sesuai dengan hasil kapal yang aktual. Ya. That's the prognosis for year or per month responsibly ya, bukan responsibility with the ship's actual result. Saya kira yang itu di top manajemen para, kalau boleh dibilang top manajemen itu ada manajer ya harus belajar ini, bisa Anda kembangkan sendiri untuk kapal Anda sendiri konkret ya. Is the forming satisfaktor tutup ini ya. In way of ya, kinerja kapal umumnya dapat diukur dengan kriteria lain. Ini perlu saya bacakan. Kecepatan kapal dibandingkan dengan pemakaian bahan bakar. Ini sangat mudah. Di pelajaran motor diesel penggerak utama itu kami jelaskan agak lengkap ya. Biaya operasi harian, pekerjaan perawatan dan perbaikan, biayanya, pelayanan terhadap pencharter. Apakah pergantian awak kapal cukup efisien dan tidak menambah risiko? Ya, can shifting of officer and crew be done without loss of efficiency and ethics? Ini sangat penting kita artikan di dalam operation. Apakah pergantian awak kapal cukup efisien dan tidak menambah risiko? Ini top management juga selektif. Apakah dapat tahu lebih dulu kapan dan di mana? Ini cukup panjang ya. Pekerjaan perawatan akan dilakukan dan seterusnya ya. Melompati, analisa. Ini juga
sebenarnya analisa sebab-sebab meningkatnya pemakaian bahan bakar banyak pada mesin penggerak utama itu antara 42 sampai 50% biaya operasi kapal. Tapi itu semua bukan karena mesin saja ya. Mesin ini saya uraikan di data performa MPU bisa dipengaruhi oleh trim kapal, dipengaruhi kondisi baling-baling propeller yang tidak naik dock pada waktunya, bisa karena titik terang yang ada di lambung yang luar biasa banyaknya, juga ya itu keterlambatan dock juga, bisa karena kondisi alam, arus angin, arus gelombang ombak ya, bisa juga karena deviasi haluan, karena error navigasi atau orangnya, dan ini menjadi sangat penting ya 6, 7 atau berapa. Jadi kalau untuk permesinan saja ini bisa saya uraikan sampai 20 item komponen-komponen mesin diesel penggerak utama yang mempengaruhi pemakaian bahan bakar. Jadi pelayanan ini penting sekali, tetapi tidak mutlak pemakaian bahan bakar dari mesin MPU diesel, penggerak utama diesel. Di item ini sangat penting dan ini mestinya di bedah buku tersendiri nih. Di mesin diesel sendiri ini juga sangat saya senang ya, pemahaman biaya operasi kapal ya, modal dan biaya yang tinggi. Ini diharapkan teman-teman top manajemen kapal khususnya umumnya kepada semua perwira mempelajari bedah buku ini, biaya operasi kapal ya, sebenarnya biaya operasi kapal tua, kemudian manajemen untuk kapal-kapal yang baru. Karena kapal baru mempunyai tanggung jawab yang besar untuk bisa bertahan selama 25 tahun tetap di atas 70%. Ya, ekonomi perusahaan ini harus saya combine. Saya belajar manajemen 5 tahun 10 semester. Tentu teman-teman yang di kapal tinggal sari-sarinya aja, nggak pakai tahunan. Tapi Anda harus plus wajib untuk belajar manajemen keuangan. Keuntungan sama dengan uang tambang dikurangi biaya operasi, biaya lainnya ya. Jadi kawan-kawan ini merupakan mata pelajaran yang sangat penting. Ya, kalau permesinan ya semua udah makanan hari-hari. Tentang navigasi makanan hari-hari, tapi tentang manajemen harus belajar. Uang tambang ya, kita nggak jelaskan. Anda bisa membacanya, uang tambang atau biaya angkutan laut. Kapal jangan sampai keluar operasi. Saya kecilnya biaya angkutan laut secara umum tergantung dari beberapa faktor. Nah, ini faktor-faktor ini harus dipelajari ya. Kuantitas dan kualitas armada. Jadi yang teman-teman di armada jangan merasa udah hebat. Nah, Anda pun juga harus belajar tentang ini, materi ini kami dapatkan dalam course manajemen training waktu ada di Pertamina ya. Kami diwajibkan zaman dulu untuk top manajemen, kapten, KKM, mulai 1 mas 1 harus ikut training seperti ini. Oke, lanjut ya. Struktur biaya angkutan laut. Ini banyak sekali, waduh ini kalau nggak dibatasi waktu, saya ingin menjelaskan satu-satu ini. Tapi dari bahasa yang sangat sederhana ini, kami harapkan semua perwira bisa memahami dengan mudah. Biaya pemeliharaan perbaikan dan suku cadang ya. Biaya perbaikan. Nah, suku cadang di sini diingatkan, suku cadang tidak boleh nil. Tetapi juga tidak boleh mempunyai suku cadang yang berlebihan. Itu dead stock tadi. Dan suku cadang yang sering dipakai juga harus di stok atau lawan katanya kita harus mempertahankan minimum stock level. Ini untuk semua suku cadang di semua kapal. Tidak boleh ada yang nil ya. Sekali lagi di engineer, nahkoda, Keamanan 1 tidak boleh ada nil. Kalau memang berbantah nil, ya lebih baik dihapus saja. Kalau dihapus berarti Anda melawan pidana ya, bisa dituntut pidana bahwa
daftar yang di-approve oleh Biro Klasifikasi, ya, berdasarkan kapal baru itu tidak boleh nil. Minim stock levelnya harus dipertahankan. Jadi tidak boleh minta sembarangan. Biaya tidak tetap, variable cost. Ya. Bagian bahan bakar ini sangat dominan. Bayangkan separuh dari biaya operasi kapal itu ada di bahan bakar. Jadi kita mencari solusi untuk mengurangi sedikit banyak tadi ya ada 6 item baik mesinnya sendiri, kemudian yang eksternal apa jasa pelabuhan, krim, commission days. Ini bahasa-bahasa ini harus dipahami oleh teman-teman. Walaupun kapal kecil, kapal besar yang disebut kapten, KKM, Molim 1, Masih 1 harus belajar manajemen perusahaan, pemberian, return of investment, dan seterusnya. Oke, ya kita singkatkan ada rangkuman manajemen armada dan manajemen operasi harus mampu bekerja dan menghasilkan produksi ya hari operasi kapal semaksimal mungkin atau yang disebut commission days. Jadi jangan sampai kapal dengan mudah rusak keluar operasi ya. Teman-teman yang di kapal pun juga harus mengerti ini. Dalam setahun kira-kira berapa hari kapal itu keluar operasi. Itu merupakan kerugian perusahaan pelayaran ya. Merupakan kerugian perusahaan pemilik kapal. Ada cuplikan dari Summer Redstone, pemimpin umum Viacom. Kesuksesan dibangun dengan mengubah hal yang negatif. Jangan biarkan kita mengeluh, ya, tapi jadikan koordinasi dengan pemilik kapal dan kapal, manajemen kapal. Jadi buat teman-teman yang jadi pemilik kapal juga mengetahui persis, berikan kepercayaan sepenuhnya manajemen yang ada di kapal. Jadi positif artinya mengatasi keadaan buruk, bahaya, dan bencana. Bagaimana mungkin kalau pihak armada tidak memahami kondisi kapal, atau teman-teman yang di kapal tidak mengetahui kesulitan, kerepotan, ketelitian manajemen pemilik kapal. Harapkan ini bersama ini membuahkan hasil yang lebih baik, sehingga meningkatkan keuntungan, tentu ujung-ujungnya juga meningkatkan reward atau gaji dari darat maupun di laut. Ya, saya canangkan jangan biarkan kita nggak mikir ya. Mikir artinya mikir fokus pada siapa kita harus berpikir, pada siapa kita harus bukan aku ya, pada siapa aku mengadu, ya terserah masing-masing. Diharapkan dengan channel ini ada satu kemajuan yang hebat antara pemilik kapal, manajemen armada kapal, dan manajemen kapal. Ya. Manajemen kapal yang bertanggung jawab dari kapten, KKM, Molim 1, Masih 1, teruskan ke bawah. Ya, saya harapkan semakin cerdas kru kapal, maka semakin mengurangi kerugian atau kecelakaan di atas kapal. Dukungan Anda sangat berarti. Silakan klik tekan tombol subscribe. Ini berulang-ulang kami sampaikan karena ternyata masih banyak sekali teman-teman yang viewer dari YouTube channel ini tidak mengetahui arti dari subscribe ya. Subscribe ini paling tidak agar waktu kami upload buku, bedah buku yang baru, ya Anda akan muncul dan gratis ya. Anda like atau kepedulian Anda kepada YouTube ini itu sangat berarti. Ya. Bila ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman itu merupakan satu sifat kepedulian atau memberi informasi seluas-luasnya kepada teman-teman yang di ujung tanduk.
ya, di ujung-ujung pulau, ujung-ujung yang tidak pernah mendapat informasi. Kasihan ya. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai sesi berikutnya. Sekali lagi, terima kasih.